Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ta'lim guna menghilangkan kebodohan kita, dalam rangka meningkatkan kapasitas ibadah menuju mardhatillah. Kajian kita mulai stabilo yang kedua warna kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqdi asy-syakhsu ma fatahu min muaqqatin wujuban fil fardi wa nadban fin nafli mata tadzakarahu wa qadara ala fi'lihi ta'jilan li bara'ati adh-dhimmati wa li khabari as-sahihaini man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, rawahu asy-syaikhani. Ustaz, jadi bagian ini ada yang belum dapat. Jangan megang semua bagiannya yang belum. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri
wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah Ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Wa ila Ustaz Haji Muhammad Yunus bin Haji Yusuf, wa ila ruhi Bapak Husin bin Bapak Sapri, wa ila ruhi akhi Haji Amanuddin bin Haji Khurudin anna Allah Ta'ala yaghfir lahum yarhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yaqdi syakhsu ma fatahu min muaqqatin. Dan seseorang mengkodok salat yang telah kelewat min muaqqatin daripada salat yang telah ditentukan. Berarti salat wajib tuh yang 5 waktu dikodok wujuban, hukumnya wajib. Mengkodok salat yang ditinggalin hukumnya wajib. Fil fardi kalau salat fardu yang 5 waktu. Wa nadban dan hukumnya sunnah. Mengkodok salat itu sunnah. Fin nafli kalau mengkodok salat sunnah. Contoh sunnah duha. Ustaz Salim biasa duha 8 rakaat. Suatu ketika pagi minggu datang teman dari Bogor, Lewiliang, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu johor lah, belum duha. Ya udah nggak apa-apa. Tar salat johor biasa qobliyah ba'diyah johor selesai usolli sunnatad duhai rakaataini kodoan. Boleh jam 1 gitu. 1 siang ya kodok sholat begitu boleh. Kenapa? Karena terbiasa. Apalagi sholat wajib lu juga bahkan wajib sunnah tuh di kodok tuh. Kapan mata tadzakkarahu, ketika ingat dia. Kapan aja ingat wajib dikodok. Wa qadaru ala fi'lihi, dan juga dia mampu untuk mengkodoknya, mengerjakannya. Ta'jilan hukumnya adalah mengkodok tadi mesti buru-buru. Kenapa? Libaro'atid zimmati, agar dia terbebas daripada utang sholat. Jadi orang sakit, ya selagi masih sehat akalnya, tetap kewajiban sholat, nggak putus tuh. Ustadz, dia makan nggak bisa wudhu, ngapa? Tabrakan motor kemarin, tangan diikat begini patah, kaki patah begini tapi ditegur masih nyaut. Di mana kejadiannya? Terakhir dekat Parung Bingung, nyambung masih, tetap wajib. Kan nggak bisa wudhu dianya, perban begini nih. Udah tanpa wudhu atau diwuduin sedapatnya aja. Muka tangannya ini yang sehat, ama yang ini mah nggak usah diwuduin nih, cukup diusap aja tuh. Siapa yang wuduin? Anak, istri, istri bata, istri mah. Anak dah, ponakan, mertua, boleh tuh mertua, nggak batal wudhu mertua tuh. Sholat sedapatnya. Ntar pas udah sembuh dikodok. Katakan kalau kita lagi sehat nih, jangan suka ninggalin sholat. Jadi apa? Jadi tuntutan tanggungan utang tuh, gitu ya. Kemudian wali khabaris sahihaini, karena berdasarkan hadis sahih. Apa kata Kangjeng Rasul? Nabi bersabda, man nama an sholatin, barang siapa yang tidur sampai meninggalin sholat, bablas tidurnya. Johor jam 11:30 tidur, bangun-bangun jam 4, seger dah tuh bangunan ya. Kalau begitu tidurnya seger lama. 12 tidur, bangun-bangun jam 4 kurang seperempat, udah asar kan, berarti bablas johornya. Mana ma'an sholatin, barang siapa yang tidur lewatin sholat, au nasiyaha, atau dia nggak tidur kelupaan, kayak tadi Ustaz Salim ada tamu kelupaan duha, fal yusalliha, maka kerjakan sholat yang udah luput waktu tadi. Kapan? Idza dzakaraha, tatkala dia ingat lagi baru kerjain. Gak apa-apa, udah waktu juga. Ya yang sunnah hukumnya sunnah mengkodok, sedangkan sholat wajib hukumnya wajib mengkodok. Memang ini ada perbedaan pendapat mazhab tuh. Kalau teman kita yang di Muhammadiyah nggak ada kodok sholat, hargain pendapatnya. Tuh ada ikutannya ya. Yang di NU ini kitabnya nih tentang masalah kodok sholat, dalilnya berdasarkan hadis ini. Dah harus saling menghargai perbedaan tadi, karena
saudara kita di NU Muslim, di Muhammadiyah Muslim, Persis Muslim. Jangan sampai hal sebegini renggang persaudaraan kita, jangan, nggak bagus. Jadi kali ini Anda menceritakan tentang dalil qada salat. Ini dia hadisnya tuh. Barang siapa yang tidur an salatin sampai lewat waktu salat, au nasiyaha atau dia lupa mengerjakan salat, fal yusalliha, kerjain tuh yang ketinggalan tadi. Kapan? Idza dzakaraha, tatkala dia ingat. Hadis ini perawinya rawahu asy-syaikhani, yaitu Bukhari Muslim. Begitu. Jadi kuat, dalilnya sahih. Gitu. Bang Husan, Bang Ruslan, kemarin takziah semalam ada 2 tempat. Di sini sama di Bedahan, pulang jam 10, sampai rumah lupa, belum isya, tidur, bangun sholat subuh tadi, belum juga ingat. Padahal bangun tadi jam 3:15 dia, lupa, belum sholat isya, sampai tadi subuh bareng-bareng. Pas sekarang ini ingat, lah malam gua belum sholat isya, nggak dosa tuh enggak. Langsung pulang ke rumah, wah gini nih, usolli fardul isya'i arba rakatin mustaqbal kiblati qodoan, ada dengan kodoan, tetap 4 rakaat, gitu, nggak dosa enggak, kan lupa masalahnya, gitu. Kalau sengaja baru dosa. Jadi tidur atau lupa itu 2 macam uzur meninggalkan sholat yang tidak dapat dosa, Ustaz Salim. Tidur sama lupa. Fa illam yatadakkar, kalau dia belum ingat juga, au tadakkarahu atau dia ingat, walam yaqdir ala fi'lihi, lam itu harfu jazmin, ya, menjazamkan, mensukunkan. Asalnya qadar yaqdiru, ada lam yaqdir, disukunin toroknya tuh, harfu jazmin dia itu, menjazamkan. Walam yaqdir ala fi'lihi, atau dia ingat cuman belum mampu mengerjakannya. Pas bangun ingat sekarang nih, ya Allah, vertigo lagi kelayangan, sedang-sedangnya itu ingat, ya Allah malam belum isya, gagal takziah, kehujanan, kelayangan pala sekarang nih. Subuh mau udah sholat, kerjain sekarang, tar siangan dikit, gak apa-apa tuh ngerjainnya, ntar siangan dikit, nunggu kerja hilang dulu nih puyeng palanya, gitu ya. Ala fi'lihi lam yaqdi, maka tidak juga dia mengkodok, nggak apa-apa selagi belum ingat. Atau semalam belum sholat isya, Bang Ruslan, dikasih lupa, sekarang belum ingat, sampai besok begitu kondangan, ya, hari Sabtu ingat, ya Allah, pagi malam malam minggu kemarin sih belum sholat isya atau takziah, ya boleh kerjain setelah 11 seminggu gitu, nggak apa-apa, begitu. Wa yaqdihi mata tadzakkarahu, dan dikodok ketika diingat, ternyata ingatnya udah seminggu, kodok tetap, ya. Walau fi waqtil karohati, meskipun pada waktu-waktu yang dibenci, habis subuh kayak gini nih, ya kan, haram sholat, ya, sholat sunnah nafal, habis asar, begitu, sehingga tidak dibolehkan kita tidur habis subuh dan habis asar, begitu. Kalau asar mewariskan penyakit gila, habis subuh ngurangin rezeki, begitu. Cuman repot ngelawannya tuh habis subuh tuh. Paling sedap habis subuh tidur Pak Haji Mawi ya. Tidur bablas, bangun jam 11, seger pisan itu. Kan main Haji Rukman ya. Kalau habis subuh ngurangin, ngobjek, aturan mau gol nggak jadi gol, gara-gara tidur subuh tuh. Kalau habis asar mewariskan penyakit gila. Dulu ada orang yang percaya, Pak Guru, kenapa? Kata santri, apa benar kalau habis asar tidur bikin gila? Iya, saya nggak percaya. Ya udah buktiin dah. Tidur tuh murid tuh. Habis asar tidur, bangun menjelang maghrib. Besokannya dapat hari ketiga, dia ngadep ke guru, Pak Guru, saya kok bangun tidur habis asar nggak gila? Dia nggak sadar, ngadep gurunya pakai baju doang, nggak pakai bawahan. Kelihatan tuh si otong mana-mana. Ente udah gila itu, langsung malu dia. Terbukti, makanya guru jangan so dilawan. Apapun kata ikutin, kecuali kalau ngajarin nggak bener. Baru yang anak tahu Pak Guru tuh nggak boleh dalam agama, baru boleh tuh. Ya tentang kenapa melanggar aturan agama. Kalau dikasih yang lain yang tidak ada hubungan dengan maksiat, kerjain. Jangan suka nentang. Tuh akibat tentang guru si murid tadi terbukti gila dia. Kenapa? Nggak sadar. Ngadep guru, nggak pakai celana, nggak pakai dalaman, nggak pakai sarung. Cuman pakai baju doangan. Nantangin gitu maksudnya. Guru, mana buktinya? Orang habis asar kata kalau tidak bisa gila.
ente udah gila tuh, lihat Anda nggak pakai celana, lihat kemana-mana si Otong tuh, pulang kabur dia langsung tuh, akibat ngelawan sama guru begitu tuh ya. Jadi dengerin yang kata Nabi jangan tidur habis subuh, habis asar, tegur di kita tuh Nabi kita Muhammad. Dengerin, kalaupun kita belum bisa itu benar, cuman saya susah banget kayaknya nih, begitu kudunya tuh. Kayak kita nerangin, jangan begini itu Ustaz Salim bisa-bisaan baik dia, itu hati kotor tuh orang tuh. Jangan begitu kalau nerima nasihat dari agama. Iya emang betul, saya belum bisa tuh ngerjainnya ya, berat banget perasaan. Itu orang bagus berarti itu. Artinya segala fatwa nasihat agama enggak ditentang, jadi terimain walaupun dia belum bisa ngerjain. Yang bagus, insya Allah yang begitu akan terbantu, lama-lama dapat hidayah dan bisa mengerjakan. Paling enak tidur habis subuh, memang paling enak tuh, nggak ada duanya ya, kalah sama duit 1 miliar ya Pak Susan ya. Pada subuh. Baik, kita lanjut. Kemudian walau fi waktil karohati, meskipun di waktu yang dimakruhkan, yang diharamkan maksudnya nih, habis subuh kodok subuh lagi nggak apa-apa karena kodok sholat. Habis asar kodok lagi, cuman jangan di masjid kodoknya. Orang yang nggak paham terusnya bagaimana ya, dia bisa asar-asar lagi, kan haram. Belum paham dia ini, kan lagi kodok sholat asar, boleh kodok mah. Habis maghrib, habis subuh, habis asar itu yang diharamkan mengerjakan sholat, kecuali ada sebab yang mutaqaddim. Contoh habis subuh gini nih, jenazah udah beres tuh Salim, tinggal disolatin. Wah gini, sholatin nggak apa-apa. Kenapa? Ada sebabnya apa? Mutaqaddim, ada jenazah, timbullah tuntutan kerjain sholat jenazah. Pada asar nggak apa-apa ya, meninggalnya jam 11, kemudian dikumpul-kumpulin, kumpul semua keluarganya. Pas azan asar selesai, udah bersih deh tuh, tinggal digotong dan sholatin. Ya udah, karena selesainya habis asar, jam 4-an bawa ke masjid sholatin. Haram nggak? Nggak haram. Ada sebab ada jenazah tuh, nggak apa-apa. Yang diharamkan itu sholat yang nafal mutlak. Kalau kodok sebab kodok kan. Kalau jenazah sebab jenazah. Yang mutaqaddim sebab yang duluan, bukan sebab mutakhir. Ada sholat yang sebab mutakhir. Apa itu? Sholat istikharah. Itu makan sholat dulu baru sebab. Makanya nggak boleh istikharah dikerjakan wayah gini nih pada subuh, nggak boleh. Karena sebabnya sebab mutakhir dia. Yang dibolehkan sebab mutaqaddim. Begitu dalam fikih itu. Jadi walaupun dalam waktu makruh nggak boleh. Naam lakin, naam biman lakin nih. Tapi tuh naam nggak semua artinya iya. Naam kan yang kita tahu iya. Ternyata bimana lakin di sini. Naam ya. Itulah dia bahasa Arab luasnya tuh. Arti bisa beda tergantung syakil kalam, bentuk kalimatnya. Kayak model bisa. Anak umur 7 tahun itu bisa komputer. Ular kobra bisanya mematikan. Yang pertama bisa, kedua bisa. Beda nggak artinya? Beda. Anak itu bisa komputer. Berarti apa tuh? Mampu, pintar. Kalau sekarang ular kobra bisanya mematikan. Apa tuh? Racun. Sama kayak gitu. Ya. Makanya nggak bisa menerjemahkan hadis, Quran dengan sebab paket kamus, nggak bisa. Contoh, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Sembahlah ya Allah, kita disuruh salat sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqinu, sampai datang al yakin. Apa yakin? Al mautu, kematian. Selagi belum mati tetap kita wajib salat nyembah Allah. Pas sudah mati akal kita atau ini yang kita ini pentum kita diam, baru tuh nggak wajib kita ibadah lagi. Orang meninggal udah nggak wajib ibadah, udah hilang sholat, zakat udah nggak ada lagi kewajiban buat dia itu. Begitu. Kemudian naam lakin, naam ya, akan tetapi intadzakarahu, kalau ini orang yang punya utang sholat ingatnya kapan? Waktal khutbati, waktu khutbah. Bagaimana Saruslan tuh? Jumatan malam Jumat dia takjiah 2 tempat, ya pulang jam 11-an langsung tidur. Sholat subuh belum ingat, wah gini nih. Kemudian pas khutbah, alhamdulillah ingat, ya Allah malam gua belum isya. Begitu kan? Nah itu umtuni alaihi, nggak boleh kita qada.
saking wajibnya dengerin apaan? Khutbah. Sekarang banyak di masjid-masjid lagi khutbah, alhamdulillah dia baca buletin gini nih. Israel menyerang Palestina dan tewas 300 warga Gaza. Dibaca begini. Nggak sah tuh jumatannya itu dia. Lagi khutbah baca buletin, baca koran. Jangankan baca koran, baca WA, baca Quran kalah tempatnya dengan khutbah tuh. Ya, termasuk ngisingin temen. Itu sejadah 2 tuh, disambungin sama temennya. Diangkat, pecah begitu kan ya, diikat satuin. Itu termasuk gitu tuh, lago. Jangankan begitu, ada bocah berisik. Diam. Kita lago sia-sia. Udah diam. Ya, kenapa? Ya, begitu. Jadi, itulah dia. Waktu lagi khutbah mah kita nggak boleh kodok sholat saking wajibnya dengan apaan? Khutbah. Fayu akhiruhu, maka kalau kita ingatnya Bang Rustan pas lagi khutbah, semalam kita belum sholat isya karena lupa, fayu akhiruhu, ntar diakhirkan kodoknya setelah selesai sholat Jumat. 5 ba'da sholati, setelah sholat Jumat tuh. Wa in kanal Jum'atu, dan meskipun itu Jumat, tuqdo zuhron, diganti dengan waktu zuhur. Ya, karena dia nggak Jumatan, lagi ada sakit gitu, tetap kalau diingat belum sholat malam, maka kerjainnya ntar habis Jumat, walaupun di rumah diganti zuhur, tetap pas waktu khutbah mah kita nggak boleh mengkodok sholat. Walaupun di rumah kita lagi meriang nih, nggak Jumatan, keliengan, tapi kalau di rumah bisa sholat sendiri nih, tetap nggak boleh kodoknya. Kalau di masjid masih alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, belum selesai itu, tunggu sampai selesai sholat Jumatan. Pas budal, wah udah selesai itu, baru kita kodok di rumah sholat johor tuh, begitu caranya. Ada aturan mainnya dalam mengerjakan ibadah. Jadi yang punya kodok sholat bayar kapanpun, mau tiap waktu boleh. Habis johor johorin lagi, habis asar asarin lagi, habis subuh subuh lagi. Jadi besok-besok jamaah udah paham dah ya. Kalau Bang Ruslan di sini habis subuh sholli fardu sholat lagi, oh dia lagi kodok nih subuh yang dulu yang masih muda, nggak apa-apa, nggak dosa gitu. Atau bil asar, cuman kalau bisa mah jangan di masjid kodoknya, takutnya ada orang datang tamu dia nggak paham jadi ngadu argumen, kan nggak boleh Pak sholat bil asar, dia belum tahu kita lagi kodok tuh, begitu. Udah di rumah aja aman dah. Kalau johor mah nggak apa-apa, ya nggak kelihatan kan johor mah, begitu. Kodok termasuk yang kita masih muda, dulu berangkat dari Sawangan sini jam 3 sampai di Sandra bioskop Depok jam 4 baru masuk ke film, selesai jam 6, jadi wala johor wala asar. Budal dari Sandra bioskop jam 6:30, ya boro-boro mikirin sholat, johor udah lewat, asar lewat, maghrib dia cari jajanan kacang di pinggiran jalan. Isa datang, abid ingat, ya Allah masih muda, aduh saya banyak banget tinggalin sholat ya. Kodok sekarang ini nih, kapan be? Umpama abis duha udah ngerjain Isya salim 8 rakaat nih, udah kodok jam 11 siang menjelang johor, usolli fardol asri arba rakaatin mustaqbil qiblati kodoan. Salam masih jam 11 perapat, usolli fardol maghribi salah sarakatin mustaqbil qiblati qodoan. Mas 12 zuhurnya subuhnya dalam jam 11 sampai jam 12 kita kodok 5 waktu boleh tuh, begitu ya. Tuh cara kodok. Apakah Allah butuh dengan sholat kita? Allah nggak butuh, cuman kita tetap dalam segi agama punya utang nanti kita. Sholat yang ditinggalin masih muda tuh, gitu. Kemudian wal mubadaratu, baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Wal mubadaratu ila qada'in nafli sunnatun wa kadzalika ilal fardi in fata bi udrin wa illa wajaba. Baik, kita translate lagi. Wal mubadaratu ila qada'in nafli, dan bermula menyegerakan, sigrah nih dalam rangka mengkodok sholat sunnah, hukumnya sunnatun,
wa kada ilal fardi, dan begitu juga menyegerakan kodok sholat fardu sunnah. Jangan salah paham nih. Ustaz Boy tadi katanya kalau kodok wajib hukumnya wajib, kalau kodok sholat sunnah hukumnya sunnah. Ini mah bukan sholatnya, menyegerakannya. Paham gak nih? Ya paham gak? Kalau tadi saya salim kan Anda bahas tentang masalah apa? Kodok sholat wajib hukumnya wajib, kodok sholat sunnah hukumnya sunnah. Ini mah menyegerakannya, ngeburu-buruin laksananya itu hukumnya sunnah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang menyegerakan itu sunnah tuh. Infata dengan catatan kalau memang ninggalnya itu biuzrin, ada uzur, sakit, lupa, ya. Kalau sakit masih bukan uzur tuh sakit tetap wajib, lupa atau tidur. Uzur sholat cuma 2, tidur sama lupa. Sakit masih tetap wajib, diimpus, hidung 1, tangan 1, kaki 1, 4 impusan, ya berarti masih waras kan tuh ya. Di mana Bamawi? Udah seminggu nih, apaan tipes? Masih wajib itu karena masih nyambung ditanyanya. Begitu ituan yang kata di rumah sakit, tet ditanya, boy, saat boy, diam baik, gimana kabarnya? Diam baik. Ah, enggak wajib sholat tuh, cuma udah begini nih, tet salah bedikit, kober, langsung kober gitu, tewas, berarti tewas. Kalau masih ditanya nyambung, masih tetap wajib. Matakan mumpung lagi seger nih, yuk bareng-bareng kita kodok sholat kita yang dulu-dulu, adaan diganti kodokan, ya. Jangan sampai kita punya utang dalam sholat. Kenapa? Kalau kita pengen luas rezeki, gampang urusan, biar kata nggak kaya, hati tenang, benerin sholat lu, kata Allah. Sholat, gua nggak buta sama sholat lu. Cuman dari sholat itulah Allah kasih apa? Keluasan rezeki. Rezeki nggak luas, keluasan hati. Orang tenang aja tuh. Tuh gara-gara perbaikin sholatnya. Jadi kodok sholat. Ya, yuk, Anda juga ngajak sama diri sendiri. Kapan baik waktu sholat? Ya, kodok tuh kapan baik? Waktu duha silahkan. Tengah malam oke. Atau habis sholat johorin lagi. Asarin lagi. Silahkan. Mumpung kita masih ya seger buger nih. Sianan orang yang ada di rumah sakit nah blonjor nih, ngegojot begitu ngegojot. Diem bergerak gak bisa. Stroke, nauzubillah min dzalik. Udah susah, tetap wajib sholat walaupun pakai ucapan sholli fardhu zuhri, Allahu akbar, sami Allahu hamidah. Udah nggak bisa bangun terusan, tetap wajib sholat karena akal masih nyambung. Terus gimana tak diterima udah yang begitu mah? Ya walaupun dalam kondisi celentang begitu. Kenapa? Bangun udah nggak bisa, stroke berat masalahnya nih. Tetap kewajiban, yang penting niat kita mau ngerjain tuh. Usolli fardal, tangan gini nih. Usolli fardal, Allahu akbar, sami Allahu hamidah. Dapat sah. Ya Allah, iklan. Ada bayi muslan ya. Paham gak ini? Paham ya? Kodok kapanpun juga gitu. Ya. Baik, kita lanjut. Wa illa, tapi kalau tidak, maksudnya kalau memang dia ninggalin sholatnya tanpa uzur, wajabat, maka wajib buru-buru mengkodoknya. Kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur, sunnah menyegerakan. Kalau nggak ada uzur, wajib menyegerakan. Mana yang nggak ada uzur? Kemarin lagi johor jam 11 dan motor modif jam 1 antara, jam 2 antara, setengah 3 dikit lagi ya. Azan asar. Yang begitu mah buru-burunya wajib jatuhnya tuh. Wajib buru-buru kodok, jangan nunda yang lain. Pas habis asar langsung kodok sholat johornya. Nggak bisa ditunda-tunda gitu. Karena dia tanpa uzur. Jadi sibuk itu bukan uzur, sakit bukan uzur. Cuman 2 uzur sholat mah tidur sama lupa. Lupa mah tidur, nggak dosa itu ya. Dan kita tetap wajib kodok gitu. Illa kecuali in khafa fauta hadiratin. Kalau dia khawatir luput sholat yang johor tadi tuh ya, fayabda'u biha wujuban, maka dia mulailah sholat yang mau habis tadi secara wajib.
ya tidur dari jam 11, bangun-bangun jam setengah 6, waduh johor pasti lewat kan ya, itu mah wajib dulu kerjain yang asar buru-buru tuh, jangan yang johor dulu, jangan begitu. Kenapa? Karena asar udah mau habis waktunya nih gitu. Fala yajuzu, dan tidak boleh an yusrafa, dia itu menghabiskan zamanan waktunya fi ghairi qadaiha, selain untuk mengkodok, fokus mengkodok. Kalau kita malam kelupaan belum isya begitu. Kata tau'i, seperti sholat sunnah jangan dulu diopenin, malam ingat belum ngerjain isya lupa mau johor, qobliyah dulu jangan, langsung johor, habis johor langsung sholat isya yang semalam tuh, qadha ntar belakangan, apa sunnah belakangan begitu ya. Illa, kecuali fima yattar ilahi, yang memang sangat diperlukan sekali, contohnya kanaumin, ngantuk banget dia nih, ntar mau bawa sewa bisa bahaya. Kalau tidur mah nggak apa-apa tuh, ingat malam belum isya, tidur bentar ngantuk banget nih, ntar mau ngantar sewa, boleh tidur mah tuh. Au mu'natin, atau nyari nafkah, ada obyekan ngantar barang, order nih galon gas, ya udah nggak apa-apa itu mah ya. Mantal zamu mu'natu, diberikan kewajiban untuk menafkahi orang yang memang wajib dinafkahin, antar dulu barang, nggak apa-apa itu mah, titik, berhenti. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Summa'lam annahu idza nama qabla dukhulil waqti fafatathu sholatu fala isma alaihi wa in alima annahu yastaghriqul waqta walau jum'atan ala sahihi. Baik, kita translate lagi dah. Kalau udah tua mah beda Bang Ruslan ya. Pertama, rambut udah nggak ada hitamnya kayak saya, udah mulai nih. Bang Ruslan masih muda, Bang Ruslan ini masih muda nih, masih hitam. Yang kedua, mulut suara nggak kuat kayak dulu lagi ya, batuk-batuk, ada baik penyakit tuh ya. Kita ambil contoh dah, saya punya teman polisi sniper, saya pernah gitu cerita, saya dulu Pak Kiai kalau masih umur 30-an nembak 10 sasaran kena semuanya, saya taruhan saya mau berapa juta. Sekarang udah 47, 10, Q3, 2 gagal tuh, buktinya tuh dari 10 target 3, 2 gagal, nggak bisa dibohongin. Itu polisi tuh, jago tembak ya. Dulu 30 tahun ke bawah, 10 sasaran kena semuanya. Mau taruhan berapa? Mas saya katanya berapa juta, ayo saya tantangin. Sekarang saya nggak sanggup dah katanya. Dari 10, 3 meleset, 2 meleset. Sniper tuh. Jadi wajar kalau orang itu berkurang. Termasuk ke kamar mandi lama tuh orang tua mah. Coba kalau anak muda umur 25 tahun, Allahu Akbar, azan subuh, bangun wudu, Allahu Akbar, perut aman. Coba kita begitu, azan subuh, wudu, langsung masjid, Allahu Akbar. Aduh, ada baik tuh. Kalau nggak depan, belakang. Kenapa begitu? Karena udah pada dol, deratnya sama klepnya daripada onggar. Oke, klep pada longgar, deratnya udah pada dol. Wajar. Sehingga kalau orang yang di atas pala 4 nih, 40 mulai 40 tuh, bangun subuh, azan, nggak keburu, pasti telat, sehingga merebot kayak bapak orang baik tuh, Bapak Usin ya, menjelang subuh setengah jam dia bangun ya, gero-geroin, boleh begitu setengah jam pantas. Ini enggak, ada orang komplek baru lagi, komplek sebelah masjid, begitu ada orang tarhim, as-sholah, kirim surat kaleng kepada yang terhormat Bapak DKM, saya terganggu dengan suara tarhim tiap subuh, kalau bisa pas azan. Nggak bisa coy, ada orang tua masalahnya yang perlu ke WC, minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Kalau kita udah ngeden, aman dah tuh orang tua mah ya. Nggak bisa 5 menit, nggak bisa. Kalau umpamanya pas dibuka mic dinyalain pas azan, orang tua banyak yang ketinggalan berjamahnya ya nggak kira-kira. Kalau ente keberisikan, orang komplek, lu pindah sono jadi sini, paham gak ini ya, begitu. Jadi hargain juga kebiasaan orang sini yang memang udah tua-tua
yang dikira-kira 40 tahun ke atas tuh mesti ke sumur dulu, nggak bisa langsung, orang nggak bisa. Ya, ada orang begitu tuh, sepihak dia tuh. Kita kan terganggu pada DKM. Kenapa? Kalau bisa 5 menit menjelang azan nggak bisa. Minimal setengah jam dah tuh. Kecuali 1 jam mau subuh udah mulai, boleh protes. Kira-kira tuh dek apa? Si merebot itu kira-kira 1 jam lagi kelamaan. Maksimal setengah jam, minimal 20 menit. Ngasih kesempatan orang-orang tua kemana? Ke sumur dulu. Ya, tanya deh Bang Ruslan tuh. Kalau dia masih kuat dia mah, azan langsung wudhu, nggak apa-apa. Saya yang udah tua nih, Satohir udah tua banget itu, sama. Ya, bangun pasti dia ke WC dulu, nggak bisa langsung. Jadi Ustaz Salim kalau ada surat kaling begitu, ontong dengerin. Dia duluan apa masjid duluan? Masjid duluan, ya udah biarin. Ya, kita dibenarkan dalam agama begitu. Pernah kejadian soal itu Pak Ustaz Ali, di mana di Masjid Nurul Huda, orang komplek protes begitu pakai surat kaleng, ngirimnya kemana? Ke DKM. Katanya ancu marbotnya, cuk, ente bangunnya berapa? Anak tak 20 menit sebelum subuh. Udah bener dia, udah 20 menit sebelum subuh udah bener itu udah. Ya, ngasih kesempatan orang tua bangun biar ke WC dulu. Lama di WC orang tua itu rata-rata. Paham gak ini? Paham ya? Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita artiin lagi. Wa summa'lam, dan ketahuilah annahu bahwasanya idza nama, apabila seseorang tadi tidurnya qabla dukhulil waqti, tidurnya sebelum masuk waktu. Katakanlah johor nih. Johor jam berapa sekarang? Bang Ruslan? Jam 11? 12:01. Dia tidur jam 12 kurang 10. Berarti udah johor belum tuh? Belum. Kalau dia tidur sebelum masuk waktu, fafatatku sholatu, tidur bangun azan, bukan azan johor, azan asar. Fafatatku sholatu, luput waktu johor tadi. Fala isma alaihi, maka dia tidak dosa. Tuh bayangin tuh, begitu baiknya agama sama kita, cuman kitanya orang semenggah, malas sama sholat. Ya, begitu. Fal ismailihi nggak dosa. Kenapa? Karena kita tidurnya tadi jam 12 kurang 10 sebelum johor, walaupun lewat. Wa in alima, meskipun dia yakin dan tahu annahu tidur jam segitu yastaghriqul waqta, bisa bablas lewat waktu. Tapi karena tidurnya sebelum masuk waktu nggak dosa. Begitu. Walau Jumatan, meskipun di waktu Jumat, ala sahihi, menurut kaul yang sahih. Pulang ronda ya jam 9 pagi. Rumah nyampe Madang, rebahan dulu ngobrol tamu, jam 11:30, entar tidur paling 10 menit begitu kan. Jam 11:30 Jumat nih, tidur dia di atas di loteng lantai 2. Bablas, dipikir bininya udah berangkat masjid. Azan Jumat, alhamdulillah khotib, masih ngorok tuh, ngimpi dapat duit 1 miliar dan ngimpi. Umpamanya nih, tahu tuh azan asar baru mendusin, wah udah johor nih. Pas tanya, "Bah, ini azan asar ya?" "Apa? Johor ya?" "Ini mah asar ya." "Hah? Asar?" Dia belum Jumatan, nggak dosa tuh dia. Kenapa? Karena tidurnya sebelum masuk waktu Jumat. Begitu. Cuman jangan sengajain, wah dapat ilmu dari Satboy ini. Besok 11:30 baru tidur. Jangan, itu mah sengajain itu mah. Ya, diniatin itu mah. Man tarokal Jum'ata, barang siapa yang meninggalkan Jumat, fal yatasaddaq bidinarin. Hendaklah dia sedekah 1 dinar. Kalau dia tanpa uzur tuh. Ninggalin Jumatan tanpa uzur, sedekah 1 dinar. 1 dinar 4 gram kurang lebih. 1 gram berapa duit sekarang? Hah? 500.000. 500 kali 4 berapa? 2 juta. Jadi kalau orang ninggalin Jumat tanpa uzur karena kesibukan, bayar 2 juta. Besok begitu lagi. Fa'ilam yajid, kalau gak punya 1 dinar, fabinisfi dinarin, sedekah setengah dinar. Berapa berarti? 1 juta. 2 kali, sekali 2 kali. 3 kali berturut-turut, maka kutiba minal munafiqin. Orang munafik tuh. Ya, enggak Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Tapi ini hadis tidak berlaku buat
para alat negara yang menjaga di perbatasan. Jadi Papua lagi perang, KKB tuh. Ya BRIMOB, TNI jaga di perbatasan. Taruhlah ya Letnan Heru dapat tugas pas lagi jaga bertepatan Jumat terus. Ya 4 Jumat berturut-turut.